F1 di tahun-tahun terakhir ini terlihat sangat aman untuk para pembalap. Seperti kecelakaan Fernando Alonso di Australia tahun 2015, Fernando masih akan lanjut balapan di tahun 2021. Tapi jika kita bandingkan dengan F1 era 90-an, tiap tahunnya ada pembalap yang meninggal. Total kematian pembalap mencapai 52 orang, sedangkan umur F1 baru 70 tahun. Ini adalah nama-nama pembalap yang kehilangan nyawanya saat balapan. Kematian pertama pembalap F1 adalah kematian pembalap F1 asal Amerika, Chad Miller. Ia meninggal dengan mobil Curtis Craft pada tanggal 15 Mei tahun 1953 di sirkuit rumahnya yaitu Indianapolis saat menjalankan sesi latihan. Kematian kedua adalah pembalap asal Argentina, Onofre Marimon, saat sesi latihan di sirkuit Nürburgring atau yang biasa disebut neraka hijau dengan mobil Maserati 250F-nya. Di tahun 1995, ada dua kematian pembalap Amerika di sirkuit yang sama, Indianapolis dan mobil yang sama, yaitu Curtis Craft. Dua pembalap ini adalah Manny Ayulo dan Bill Vukovic. Kematian pertama dialami oleh Manny Ayulo di tanggal 16 Mei di sesi latihan dan dilanjut dengan kematian Bill Vukovic di tanggal 30 Mei pada saat balapan. Di tahun 1957 dan 1998 ada kematian pembalap Amerika di sirkuit yang sama yaitu Indianapolis dan mobil yang sama yaitu Curtis Craft. Kematian tahun 1907 dialami oleh Keith Andrew tanggal 15 Mei di sesi latihan dan tahun 1958 ada kematian Pat O'Connor tanggal 30 Mei tahun 1958 di sesi balapan. Di tahun 1958 juga ada kematian dua pembalap Ferrari. Yang pertama adalah pembalap Italia Luigi Musso pada 6 Juli dengan mobil Ferrari di sirkuit Prancis, yaitu The Reims Jokes. Di tanggal 3 Agustus ada kematian pembalap Inggris Peter Collins di sirkuit Jerman Nürburgring dengan mobil Ferrari-nya. Di tahun 1958 juga ada kematian pembalap Inggris Stuart Lewis Evans di sirkuit Maroko di India pada tanggal 19 Oktober. Tahun 58 merupakan tahun dengan kematian pembalap terbanyak di sejarah F1. Tahun 59 ada dua kematian pembalap Amerika di Indianapolis lagi, yaitu Jerry Unser Jr. dan Bob Cortner. Jerry Unser meninggal dengan mobil Kusma di sesi latihan pada tanggal 2 Mei, dan Bob Cortner meninggal dengan mobil Cornish di sesi latihan pada tanggal 19 Mei. Tahun 1960 ada dua kematian pembalap Inggris di sirkuit kematiannya Antoine Hubert, yaitu Spa-Francorchamps di Belgia. Pembalap ini adalah Chris Briscoe dan Alan Stacey. Keduanya meninggal di sesi balapan pada tanggal 19 Juni. Chris Briscoe meninggal di mobil Cooper T151 dan Alan Stacey di mobil Lotus 18. Tahun 1961 ada satu pembalap yang kehilangan nyawanya di mobil F1, yaitu Wolfgang von Trips asal Jerman. Kehilangan nyawanya dengan mobil Ferrari 156 di home circuit Ferrari yaitu Monza, Italia di sesi balapan. Di tahun 1902 sampai 1963 tidak ada pembalap yang kehilangan nyawanya di mobil F1. Tahun 1964, pembalap asal Belanda Karel Godin de Beaufort kehilangan nyawanya di Nürburgring pada tanggal 1 Agustus di mobil Porsche 718. Tahun 1966, John Taylor, asal Inggris juga kehilangan nyawanya di Nürburgring pada tanggal 7 Agustus di mobil Brabham di sesi balapan. Tahun 1967 adalah kematian pembalap F1 pertama di sirkuit Monaco, yaitu Lorenzo Bandini, asal Italia tanggal 7 Mei 1967 di sesi balapan dengan mobil Ferrari 312. Tahun 1908, Jules Leclerc kehilangan nyawanya di sirkuit rumahnya di Prancis tanggal 7 Juli dengan mobil Honda era 302 di sesi balapan. Tahun 1969, Gerhard Mitter asal Jerman kehilangan nyawanya pada 1 Agustus di sirkuit rumahnya, Nürburgring dengan mobil BMW di sesi latihan. Tahun 1970, Piers Koresh asal Inggris kehilangan nyawanya di sirkuit Zandvoort di Belanda pada tanggal 21 Juni dengan mobil De Tomaso. Dan pada tanggal 5 September, pembalap pertama asal Austria, Johan Rich, kehilangan nyawanya di Monza, Italia pada sesi qualifying dengan mobil Lotus 72. Tahun 1973, Roger Williamson, pembalap asal Inggris, kehilangan nyawanya di sirkuit Belanda Zandvoort dengan mobil March pada sesi balapan di tanggal 29 Juli. Dan pada tanggal 6 Oktober, Francis Caffert asal Prancis kehilangan nyawanya di Watkins Glen, Amerika dengan mobil TRL di sesi qualifying. Pada tahun 1974, pembalap asal Amerika Peter Revson kehilangan nyawanya di sirkuit Kyalami di Afrika Selatan dengan mobil Shadow DN3 pada tanggal 22 Maret di sesi testing. Dan pada 6 Oktober, pembalap asal Austria Helmut Koenig meninggal dunia di Watkins Glen, Amerika dengan mobil Surtees pada sesi balapan. Pada tahun 1975, ada satu-satunya pembalap kehilangan nyawanya di Oysterreaching atau yang sekarang disebut Spielberg Red Bull Ring. Dia adalah pembalap asal Amerika yang bernama Mark Dono yang kehilangan nyawanya pada tanggal 17 Agustus dengan mobil Mars di sesi latihan. Tahun 77, pembalap asal Inggris Tom Price kehilangan nyawanya di Kyalami, Afrika Selatan pada tanggal 5 Maret dengan mobil Shadow DN8. Pada tahun 1978, pembalap Sweden Ronnie Peterson kehilangan nyawanya di Monza, Italia pada tanggal 10 September dengan mobil Lotus 78 di sesi balapan. Pada 8 Mei 1982, salah satu pembalap terbaik asal Kanada kehilangan nyawanya di sirkuit Zolder, Belgia dengan mobil Ferrari 126C. Pembalap ini adalah Gilles Villeneuve. Sampai Kanada memutuskan untuk merubah nama sirkuit Kanada yang ada di Notre Dame menjadi sirkuit Gilles Villeneuve. Pada tanggal 13 Juni, pembalap Italia Riccardo Paletti kehilangan nyawanya di sirkuit Gilles Villeneuve dengan mobil Osella di sesi balapan. Pada tahun 1994, ada dua pembalap yang kehilangan nyawanya di sirkuit Autodrome Enzo Ferrari di San Marino.
Pembalap ini bernama Roland Rosenberg, asal Austria dengan mobil Simtek S941 di sesi qualifying pada tanggal 30 April dan pada tanggal 1 Mei. Legenda F1 asal Brazil juga kehilangan nyawanya di sesi balapan dengan memegang 3 juara dunia dengan McLaren Ayrton Senna. You should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. Pada 5 Oktober 2014, Jules Bianchi mengalami koma di sirkuit Suzuka karena menabrak mobil forklift yang sedang mengangkat mobil F1 yang menabrak barrier, dan Jules ditetapkan meninggal dunia di rumah sakit Prancis pada 17 Juli 2015. Setelah semua itu, F1 terlihat sangat aman untuk para pembalap. Sampai-sampai kecelakaannya Marcus Ericsson di Monza, Italia tahun 2018 di sesi latihan hari Sabtu. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye.